Perkenalkan, nama saya Melinsa Herlini Ahab dengan NIM 1202184022. Di sini saya akan membahas tentang modeling object state menggunakan state machine diagram di modul 9. Yang pertama itu ada tujuan. Setelah menyelesaikan modul ini, Anda harus dapat yang pertama itu status objek model, yang kedua itu jelaskan elemen penting dari diagram mesin keadaan UML. Slide berikutnya itu tentang proses map. Di sini terlihat ada proses map di mana ada stakeholder mental model dan juga ada requirement model, terus ada design model dan juga ada artifact include dari domain class model use case from skenario tersebut. Terus slide berikutnya itu tentang memperkenalkan status objek. Status adalah mode atau kondisi sedang atau Webster. Ada dua cara untuk memikirkan keadaan objek. Yang pertama itu keadaan objek adalah kumpulan nilai atribut khusus untuk objek. Dan yang kedua yaitu keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Modul ini mempertimbangkan definisi kedua. Slide berikutnya itu slide kelima itu ada mengidentifikasi elemen-elemen diagram mesin negara. Di situ terdapat gambar, ada beberapa elemen. Yang pertama itu ada initial state, lalu ada state node, dan ada final state. Di situ juga ada cooling, idle, sama heating. Slide berikutnya itu ada tentang state transition, yang dimana transisi status mewakili perubahan status saat runtime. Nah, di situ terdapat gambar di mana beberapa elemen yang pertama itu ada trigger event, guard condition, action. Slide berikutnya itu tentang struktur internal node negara. State node mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Di bawahnya itu terdapat gambar yang ada state sama cooling. Lalu di bawahnya itu yang pertama ada beberapa poin, ada 4 poin. Acara entry menentukan tindakan saat masuk ke negara bagian. Yang kedua, acara keluar menentukan tindakan saat keluar dari negara. Yang ketiga, acara lakukan menentukan tindakan yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir, Anda juga dapat menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Selanjutnya itu membahas tentang diagram mesin HVAC lengkap, yaitu di tersebut itu adalah gambar di mana terdapat beberapa elemen, yaitu ada cooling, idle, dan heating, di mana terlihat ada di samping kiri idle itu ada tertulis turn on unit, anak panahnya ke idle, lalu dari idle akan ke turn off unit. Lalu slide selanjutnya itu membuat diagram mesin negara untuk objek kompleks. Yang pertama, gambarlah keadaan awal dan akhir untuk objek. Yang kedua, gambarlah keadaan stabil objek. Yang ketiga, tentukan urutan parsial negara stabil selama masa objek. Yang keempat, tentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan tindakan transisi jika ada. Dan yang kelima, tentukan tindakan dalam keadaan jika ada. Slide berikutnya itu tentang langkah-langkah. Yang pertama, langkah pertama itu mulai dengan inisial dan final serikat. Terlihat dari gambar tersebut itu keadaan awal dan akhir. Langkah kedua itu tentukan status objek stabil, yaitu status objeknya cooling, idle, sama heating. Lalu langkah ketiga, tentukan pemesanan sebagai negara, tentukan arah panahnya. Lalu keempat, tentukan acara transisi dan tindakan. Terlihat dari gambar itu menentukan transisi dan tindakan. Lalu langkah kelima yaitu tentukan tindakan dalam suatu negara dari suatu status objek. Slide selanjutnya itu tentang setelah acara pemicu. Peristiwa yang harus terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah pemicu. Untuk memancarkan transisi setelah 10 menit, tentukan acara pada transisi sebagai setelah 10 menit. Acara ini sering digunakan untuk timeout. Slide berikutnya itu tentang self-transition.
Transisi mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Dapat terlihat di bawah itu terdapat gambar dari self transisi. Slide selanjutnya itu junction atau persimpangan. Dalam UML, persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecahkan transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi negara, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Gambarnya di bawah ini adalah gambar dari urutan transisi negara tersebut. Slide berikutnya itu junction example atau contoh dari persimpangan. Nah, dari junction example ini ada dua contoh di mana dapat terlihat kiri dan kanan. Yang kiri itu adalah contoh tumpukan tanpa menggunakan persimpangan. Lalu yang sebelah kanan itu contoh tumpukan yang setara menggunakan persimpangan. Slide berikutnya itu choice atau pilihan. Dalam UML, pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecahkan transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evolusi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Nah, di bawah situ ada sebuah gambar dari choice atau pilihan, yaitu contoh berikut ini menunjukkan transisi state, urutan peristiwa, penjaga evaluasi, dan tindakan. Slide selanjutnya yaitu tentang choice example. Dapat terlihat di sini terdapat dua contoh, yaitu di sebelah kiri yaitu contoh tumpukan menggunakan persimpangan, sedangkan di sebelah kanan yaitu contoh tumpukan setara menggunakan pilihan. Selanjutnya itu ringkasan. Membahas ringkasan. Ada dua topik, yaitu pertama, suatu objek mungkin memiliki status yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut, dan yang kedua, diagram mesin negara menyediakan mekanisme untuk memodelkan status dan transisi dari suatu objek. Yang terakhir ada pertanyaan. Pertanyaannya itu, apa saja langkah-langkah dari membuat diagram mesin negara untuk objek kompleks?